Dan beginilah bahagianya kalau naik 27 Trans itu kita bisa menikmati teh, kopi. Kalau teman-teman yang ngerokok bisa sambil ngerokok di sini dan tidak ngap karena di sini tetap ada AC-nya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ya, seperti yang sudah teman-teman lihat di thumbnail dan judulnya. Jadi hari ini aku akan pulang kembali ke Malang ya. Tapi sebelum kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Malang, aku mau cerita dulu. Jadi sebenarnya teman-teman, scheduleku itu untuk minggu ini dari Malang ke Jakarta kemarin ya, naik PO Haryanto. Terus sampai Jakarta, aku mau melanjutkan perjalanan dari Tanjung Priuk di tempat aku berada sekarang. Aku mau ke Pangandaran atau Tasik gitu ya, naik bus Budiman. Karena kemarin kan minggu lalu aku naik bus Budiman itu cuma dari Bekasi ke Bandung doang. Nah, aku niatnya pengen full trip tuh antara Tanjung Priuk Pangandaran atau Tanjung Priuk Tasik. Tapi tadi beberapa jam lalu ini aku di Tanjung Priuk di terminal udah lumayan lama, udah sekitar 2 jam. Karena hujan dari tadi mau bikin video nggak bisa. Nah, pas lagi on the way ke terminal Tanjung Priuk itu kan aku naik Transjakarta. Di perjalanan naik bus Transjakarta, aku ditelepon kalau ada salah satu orang yang berjasa lah di hidupku. Dia lagi main ke Malang dan pengen ketemu di Malang. Ya udah, jadinya yang tadinya aku mau ke Pangandaran atau Tasik, aku harus pulang ke Malang. Jadi ya udah, sampai Tanjung Priuk aku langsung cari tiket pemberangkatan dari Tanjung Priuk menuju ke Malang. Yang mana dari Tanjung Priuk ini aku udah pernah naik M-Trans. Jadi aku nggak mungkin naik bus itu lagi dari Tanjung Priuk gitu ya. Kemudian ada 27 Trans. Nah, kebetulan 27 Trans yang hari ini berangkat itu adalah armada yang kemarin di pameran Busworld 2024, yaitu nickname-nya adalah Kratos. Ya udah, aku langsung pesan aja 27 Trans dan dapatnya kursi paling belakang. Untungnya dapatnya yang kursi belakang yang seat jomblo ya, yang presiden kelas. Jadi ya lumayan lah kita dapat duduk enak. Tapi sebelum itu ya itu, jadi mohon maaf banget nih, jadi lagi-lagi videonya Jakarta Malang gitu kan. Tapi ya mau nggak mau, aku tuh orangnya emang kalau udah dapat perintah dari keluarga yang deket banget, dari guru, dari orang-orang yang sangat berjasa di hidupku, itu aku nggak pernah bisa nolak. Kalau teman-teman tahu, udah ikutin Mas Arkan 2 tahun ke belakang, 2 tahun lalu tuh aku pernah teman-teman lagi ngetrip dari Jakarta ke Lombok, ke sirkuit Mandalika Lombok. Terus pas mau melanjutkan perjalanan dari Lombok mau ke, nah tadinya dari Lombok aku mau melanjutkan perjalanan ke Bima. Terus aku ditelepon sama Mas Ridwan Hanif, minta tolong untuk nganterin mobil dari Jakarta ke
ke rumahnya di Klaten. Dan Mas Ridwan nggak tahu posisiku lagi di Lombok, dan aku iyain aja. Padahal posisinya aku lagi di Lombok, lagi nggak di Jakarta. Ya udah, yang tadinya planningnya mau dari Lombok ke Bima, aku cancel. Akhirnya aku langsung pesawat dari Lombok ke Jakarta. Jadi aku tuh emang orangnya bener-bener nggak bisa nolak permintaan dari orang-orang yang tadi aku bilang, keluarga dekat, orang-orang yang sangat berjasa di hidup aku, dan guru. Kalau Mas Ridwan kan aku anggapnya guru lah. Dia guruku yang bikin aku bisa jadi seperti sekarang di dunia konten kreator khususnya ya. Terus dari ngajarin prinsip-prinsip kehidupan itu banyak tuh dari Mas Ridwan. Jadi beliau udah aku anggap guru, dan kalau Mas Ridwan minta tolong atau nyuruh apa, itu aku nggak bisa nolak. Nah kebetulan yang ke Malang ini adalah orang yang sangat berjasa di hidupku. Jadi ya sama, aku juga nggak bisa nolak. Makanya yang tadinya harusnya aku ke Tasik atau Pangandaran dari Tanjung Priok, yang mana bisnya adalah bis yang memakai body jet bus 1 yang masih bagus banget bisnya, akhirnya aku cancel dan aku langsung pulang ke Malang naik bus 27 Trans, dan sekarang masih jam setengah 2 siang. Bus 27 Transnya ini berangkatnya jam 5 sore. Jadi karena tadinya kan aku mau naik bus Budiman ya, jadi aku berangkat dari Juanda, Bobobox Juanda ke Tanjung Priok. Ya niatnya mau naik bus Budiman, tapi karena di tengah jalan pas naik Transjakarta aku ditelepon minta ketemu di Malang, ya udah akhirnya aku langsung ke Tanjung Priok dan ke agennya 27 Trans yang berada di Gedung Baru Terminal Tanjung Priok. Oke, jadi nanti kita ke bisnya agak sorean aja ya, karena sekarang posisinya masih hujan. Jakarta satu hari ini benar-benar diguyur hujan yang belum berhenti-berhenti sampai sekarang udah mau jam 2 siang belum berhenti-berhenti hujannya. Oke, jadi kita bahas dulu Terminal Tanjung Priok itu seperti apa. Kalau teman-teman udah nonton videoku naik bus M Trans double decker, itu pasti udah tahu ya. Cuman yang belum, aku mau spill sedikit Terminal Tanjung Priok itu seperti apa. Saat ini aku berada di lantai 2 dari Gedung Baru Terminal Tanjung Priok, dan kebetulan di sini tuh ada kafenya. Ya kayak warung kopi gitu sih, tapi view-nya enak. View-nya tuh langsung ke jalan, bisa lihat stasiun. Dan ini aku take videonya. Ini mengerikan banget teman-teman. Jadi HP aku senderin ke teh yang aku beli, dan bawahnya tuh ya langsung ke bawah. Gimana sih? Belakangnya HP tuh langsung ke bawah gitu. Jadi jangan dicontoh ya. Jangan ditiru nih cara kayak gini karena membahayakan banget. Terus terminalnya ini ada bangunan lama, ada bangunan baru. Nah, sekarang kantor-kantor perwakilan atau agen itu ada di bangunan barunya di lantai 2. Aku seneng banget sama desainnya dari Terminal Tanjung Priok yang bangunan baru, karena desain yang di lantai 2-nya tuh kayak industrial gitu. Bener-bener cakep desainnya. Desainnya aku banget gitu. Ini desain yang aku suka banget gitu. Terus banyak agen-agen atau kantor perwakilan di sini. Kemudian ada ruang tunggu juga, cuman sayang banyak ruang tunggu atau bangku-bangku nunggunya yang disalahgunakan. Terus untuk lantainya juga ya teman-teman bisa lihat sendiri ya lantai-lantainya kayak gimana. Dan ini untuk kantornya 27 Trans. Jadi teman-teman kalau mau pesan tiket bus 27 Trans bisa ke nomor HP yang ada di sini. Langsung WhatsApp aja. Gitu. Terus bus-bus yang standby di sini ada lumayan banyak. Ada M Trans double decker seperti biasa, parkirnya di sebelah situ. Oke, ini udah 7 menit aja nih aku ngoceh. Ya udah kalau gitu kita nunggu hujannya selesai dulu. Nanti aku ajak teman-teman ke bisnya yang terparkir di bagian belakang dari bangunan baru Terminal Tanjung Priok. Oke, jadi sekali lagi mohon maaf, aku nggak ngetrip ke mana-mana lagi. Jadi langsung ke Malang. Nanti di Malang 2 hari. Setelah itu janji deh naik Budiman dari Jakarta ke Tasik atau ke Pangandaran. Kenapa ke Pangandaran? Karena di Pangandaran itu ada Bobo Cabin. Bobo Cabin itu part of Bobobox ya. Aku mau cobain tuh di Pangandaran gitu. Makanya goalsnya itu naik bus Budiman dari Jakarta ke Tasik atau ke Pangandaran. Tapi ya udah mau nggak mau minggu ini kita pending dulu. Minggu depan kita coba lagi naik Budiman dari
Jakarta ke Tasik atau Pangandaran. Oke, kita tunggu ya. Ini hujannya udah agak reda sedikit. Nanti kita baru ke unit yang akan kita naiki dari Tanjung Priuk menuju ke Malang. Oke teman-teman, sekarang sudah jam setengah 4 sore. Ini terminal Tanjung Priuk sudah mulai rame nih. Jadi di terminal ini tuh ada 2 tempat teman-teman. Ada yang bagian depan. Kalau bagian depan ini tempat ya kayak bus-bus yang sudah siap berangkat. Ada yang di belakang. Kalau yang di belakang itu bus-bus yang sedang menunggu jadwal keberangkatannya. Itu ada bus PO Haryanto. Ada 2 tuh bus PO Haryanto, 1 baru datang. Ada juga bus Sinar Jaya dan ada juga bus yang akan kita naiki dari Tanjung Priuk menuju ke Malang. Tapi sebelumnya ini aku mau makan dulu. Ini kebetulan ada yang jual bakso dan kelihatannya enak sekali. Jadi aku makan dulu. Udah selesai makan baru nanti kita ke bis kita ya. Oke teman-teman, sekarang jam 4 sore. Ini aku sudah berada di parkiran bagian belakang di mana tempat bus menunggu jadwal keberangkatannya. Dan di sini didominasi oleh bus Sinar Jaya. Kemudian juga di sini ada banyak mikrotrans. Mikrotrans itu ya angkutan kota yang pakai mobil carry gitu-gitu ya. Itu banyak terparkir di bagian belakang sini. Termasuk juga bus yang akan kita naiki dari Jakarta menuju ke Malang. 2 Jutrans Kratos parkirnya juga di sini, cuman agak susah posisinya ya. Jadi kita mau ke sana ngambil gambarnya agak susah. Nanti ya tunggu bus Sinar Jaya yang di depannya itu pindah dulu, baru nanti kita ke bus 2 Jutrans Kratos. Nah di belakangku ada 2 bus PO Haryanto. Ini ada nomor 199 ke Pekalongan. Di sebelahnya ada nomor 012. 012 sekarang kemana ya? Ada yang tahu nggak? 012 199. Di depan juga ada 1 bus PO Haryanto yang sudah mau berangkat. Jadi kalau di depan itu bus yang sudah mau berangkat, kalau di belakang yang menunggu jadwal keberangkatannya. Dan ini ada 1 bus lagi, Sinar Jaya baru datang. Ya, nutupin lagi. Nutupin bus 2 Jutrans lagi yang Kratos. Gitu deh. Jadi di sini memang kayak gini parkirannya teman-teman. Agak ngepres gitu jarak antar busnya di sini. Dan sekedar informasi tambahan nih buat teman-teman yang belum pernah ke terminal Tanjung Priuk dan sekitarnya ya, ada stasiun, ada terminal gitu ya. Itu kalau bisa di sini, ya sebenarnya nggak cuma di sini sih, tapi di semua tempat umum itu kalau bisa barang-barang bawaan kita yang penting itu jangan dilihatkan dengan frontal seperti aku sekarang nih. Ini jangan ditiru sama sekali nih, karena apalagi HP itu kan, HP ini kan barang yang sangat berharga ya. Jadi kalau bisa ditaruh di tempat yang sangat aman. Kenapa harus begitu ya? Mungkin teman-teman yang tinggal di sekitaran Tanjung Priuk bisa menjelaskan di kolom komentar kenapa kita harus menjaga barang-barang bawaan kita dengan baik di sekitar sini. Oke, akhirnya di bagian depan bus 2 Jutrans Kratos sudah clear, tidak ada bus yang parkir. Dan sekarang mari kita bahas sedikit bus yang akan kita naiki dari dari Tanjung Priuk menuju ke Malang. Jadi ini adalah salah satu bus terbaru, ya bisa dibilang ini bus paling baru dari 2 Jutrans dengan nickname Kratos. Ini bus yang kemarin dipamerkan di Busworld 2024. Ini masih ada stikernya tuh. Thanks for collaboration 2 Jutrans, PT Inspire Sinar Abadi, sama Tentrem. Ya, karena bus ini menggunakan bodi buatan karoseri Tentrem Avante H8. Jadi dia tingginya 3,8 meter.
Bagian depannya sama seperti Avante H8 pada umumnya. Lampunya dia sudah double proyektor, yang mana dia udah LED semua ya. Jadi lampunya terang sekali dua-duanya. Sudah bawaan dari karoserinya sudah LED gitu. Terus pintunya dia ngebuka ke samping seperti ini. Ngebukanya ke depan seperti ini ya. Tuh. Jadi slidingnya dia ke depan. Kita ke belakang lagi. Kalau bagian atasnya sama seperti Avante H8 pada umumnya ya. Yang membedakan adalah ini teman-teman. Ini di bagasinya ini bisa dibuka, dan bagian dalamnya ini adalah tempat istirahat kru. Jadi tempat istirahat kru kan biasanya di bagian belakang dari kabin penumpang ya. Tapi di bus ini tempat istirahat krunya itu berada di bagasi bawah. Jadi ada 3 pintu bagasi ya. Yang satu dibuat untuk tempat istirahat kru. Jadi bagasinya tersisa 2 pintu ini. Dan ini bagasinya besar karena dia sudah tembus atau space frame. Jadi kita bisa bawa barang banyak dan juga bisa kirim motor pakai bus ini. Tapi kalau kirim motor pakai bus ini biasanya spionnya tuh dicopot dulu, karena kalau enggak nanti mentok sama bagian atas dari bagasinya gitu. Yuk kita ke belakang lagi. Nah, bagian belakangnya seperti ini ya, seperti biasa 27 Trans ya. Tuh ya. Bagian belakangnya di atas ada aplikasinya 27 Trans ya. 27 Trans online ticketing, bisa di-download di Google Play Store. Terus ini keren nih. Ini ada customnya di sini. Tuh ya, ini agak berbeda. Di sini terus ada tulisannya 27trans.com. Itu websitenya dari 27 Trans, dan ini dia memakai Hino RM ya teman-teman. Jadi di sini ada stiker Volvo, tapi ini bukan Volvo tentunya. Harusnya stikernya Hino ya. Cuma ini dikasih stiker Volvo di bagian sini. Terus juga di belakangnya ada parking sensor ya tuh. Ada 2 di sebelah kanan dan kiri. Ada 4 sorry. Belakang ada 2 dan di kanan terus kiri. Jadi ada 4 sensor parkir di bagian belakang dan juga kanan kiri belakangnya gitu. Ini seperti biasa ada tulisan aktor gaspol. Oh, ini ada benangnya sih. Nah, kan bersih gitu. Suara mesinnya halus banget ya, karena dia memakai sasis Hino RM, jadi suara mesinnya halus sekali. Ini agak berisik karena di belakangnya jalanan, sorry ya. Tapi ya beginilah keadaannya kalau di terminal Tanjung Priuk. Tempatnya benar-benar terbatas sekali. Jadi kalau ambil video seperti ini, angle-nya agak susah. Jadi mohon dimaklumi kalau videonya jadi apa adanya banget. Tapi ya beginilah terminal Tanjung Priok. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Let's go. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di bagian interior dari bus 27 Trans Kratos, dan ketika kita masuk ke dalam busnya, kita tuh langsung disambut dengan nuansa atau vibes yang kayak homey sekali. Ini sih aku suka banget karena bagian dalamnya dia full berwarna hitam. Terus kalau kita tengok ke bagian lantainya, dia lantainya memakai motif atau karpetnya itu memakai motif kayu yang mana warnanya tuh coklat. Jadi bisa dibilang karena ini adalah bus pameran Busworld 2024, jadi memiliki banyak spesifikasi yang jarang kita temui di bus-bus pada umumnya. Jadi bisa dibilang ini adalah hidden gem gitu lah, atau barang rare. Ya, salah satu hal yang paling mencolok dari bus 27 Trans, terutama yang Kratos ini, adalah di bagian karpetnya. Karpetnya ini dia memakai motif kayu berwarna coklat gelap yang masih sangat jarang kita temui di bus lainnya. Dan karpetnya ini dia memakai merek Tarabus dengan kodenya Noma Coklat.
Dan aku suka banget sih sama motif kayunya ini. Dia pattern kayunya bold banget, warnanya juga coklat pekat atau dark choco. Memang infonya yang aku dapat dari Tarabus, owner dari 27 Trans itu sangat suka ketika motif dari karpetnya berwarna coklat gelap seperti ini. Jadi ya seperti kayu aslinya. Jadi teman-teman pernah nggak naik bus dengan motif karpetnya yang seperti ini? Dan di PO mana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi aku sekarang sudah berada di tempat dudukku. Ini adalah kursi nomor 7C, paling belakang, dan di belakangku langsung ini adalah smoking area dan juga toilet. Yang mana smoking areanya ini juga ada mini pantry atau mini barnya yang wah bagus banget sih. Ini konsep baru dari 27 Trans yang diaplikasikan di bodi Avante H8 milik 27 Trans. Dan seperti biasa kalau 27 Trans itu ada banyak sekali hal-hal yang request, yang mana itu membuat 27 Trans itu berbeda dengan bus pada umumnya. Minibar atau mini pantry-nya bagus sekali, dan seperti biasa kalau bus 27 Trans itu ada banyak sekali minuman-minuman saset, teh, kopi gitu-gitu yang bisa kita seduh sepuasnya sepanjang perjalanan kita bersama bus ini dari Tanjung Priok menuju ke Malang. Kalau kita lihat di bagian sampingnya dari mini pantry-nya itu adalah toilet. Dan kalau kita buka toiletnya itu bagus sekali dong. Dan lagi-lagi di bagian toiletnya itu banyak hal yang kayaknya cuma ada di 27 Trans doang. Jadi kalau kita naik bus 27 Trans itu kayak kita tuh nggak naik bus yang biasanya kita naikin gitu loh. Jadi kalau teman-teman udah sering naik bus-bus yang mainstream gitu loh, atau bus-bus yang massal gitu ya, ketika naik bus 27 Trans kita kayak mendapatkan pengalaman yang berbeda gitu. Itu sih aku rasakan ya, nggak tahu kalau teman-teman merasakan hal yang sama atau tidak. Tapi memang bus 27 Trans ini ketika kita naikin kita mendapatkan nuansa yang berbeda di dalam bisnya gitu sih. Dan yang aku suka dari 27 Trans ini adalah dia bagian dalamnya tuh full hitam gitu loh. Jadi kenapa aku sangat suka sekali dengan warna-warna gelap, terutama hitam abu-abu, karena dah siap, yuk kasih mas. Agennya absen. Apa tadi? Aku ngomong apa terakhir? Oh ya, kenapa aku suka dengan warna-warna gelap seperti hitam, abu-abu gitu ya, dark grey, dark coklat gitu. Karena mata aku ini kan sering lihat HP yang mana sering edit, yang mana mata ini sering terpapar dengan warna-warna yang colorful, yang ngejreng-ngejreng, yang mana itu membuat mata tuh jadi lelah teman-teman. Jadi ketika aku berada di tempat yang gelap-gelap seperti ini, mata tuh kayak istirahat gitu loh. Jadi ketika ngelihat gelap, itu kayak istirahat, kayak mata tuh lebih rileks gitu loh. Jadi seperti itu kalau ketika kita bekerja, apalagi teman-teman yang kerjanya di depan komputer gitu ya, biasanya capek tuh ngelihat warna-warna yang terang gitu. Dan merefleksikan matanya itu ke tempat-tempat yang gelap seperti ini. Jadi ya salah satu cita-cita aku sih kalau punya rumah, pengennya rumah tuh warnanya gelap gitu, biar mata tuh bisa istirahat. Oke, itu sedikit intermezzo aja ya. Dan sekarang kita bahas tempat duduknya. Oke, seperti biasa untuk bus 27 Trans yang Presiden Class, di sebelah kiri konfigurasi kursinya itu 1, di sebelah kanan 2 ya. Jadi Presiden Class 1 di kiri dan 2 di kanan. Dia memakai kursi buatan Rimba Kencana, yang mana kursinya besar sekali, jumbo sekali. Dan buat teman-teman yang udah sering ngikutin Mas Arkan pasti tahu nih, kalau aku lebih seneng kursi seperti ini dibandingkan sleeper. Kenapa? Kalau kursi seperti ini kita tuh bisa setting sandaran punggungnya, naik turunnya, menyesuaikan ke nyamanan kita, dan kaki kita juga bisa disetting ya. Di sini kan kita mendapatkan 2 buah leg rest. Jadi double leg rest. Tuh, ini kayak gini, ini bisa turun. Jadi kita bisa selonjoran sempurna. Dan kalau kita bosan selonjoran, tinggal kita naikin dan kita turunin sih leg rest ininya. Iya gitu. Jadi kita bisa duduk sempurna seperti ini. Kalau sleeper nggak bisa kayak gini. Kalau sleeper tuh kita benar-benar ditempatkan di tempat yang kaki tuh harus lurus terus. Kalaupun kaki kita dibengkokin gitu naik, posisinya nggak proper gitu loh. Tapi kalau bangku besar seperti ini, kita bisa menyesuaikan
kayak mana badan kita tuh senyaman mungkin dengan kursinya. Apalagi ini kursi menggunakan rimba kencana yang jumbo, terus juga ada neck rest-nya atau sandaran lehernya seperti ini yang bisa disetting naik turun juga. Aduh, nih aku ngeri mic-nya kena kulit nih, jadi ntar jelek suaranya. Gitu, jadi ini sandaran lehernya juga bisa dinaik turunin. Jadi kalau kita butuh, kita tinggal turunin. Kalau kita nggak butuh, kita tinggal naikin. Tinggal dirilis ke atas aja gitu. Terus juga kita di sini langsung mendapatkan bantal. Bantalnya seperti biasa ada logo 27 Trans, yang mana 27-nya ini kalau kita bolak-balik, dia tetap menjadi 27. Terus juga ada selimut. Nah, selimutnya juga ada logo 27 Trans, dan warnanya semuanya full berwarna hitam. Seneng banget aku ngelihat warna-warna hitam seperti ini. Dan hitamnya tuh nggak cuma di bangku, selimut, kursi, bangku, selimut, bantal gitu ya. Sampai ke bagian atasnya pun itu berwarna hitam semua. Tuh ya. Aduh, maaf kameranya jelek nih. Gitu. Nah, tuh. Sampai tutup bagasinya pun berwarna hitam. Lover AC-nya berwarna hitam, nih ya. Sebelah sini berwarna hitam. Atas berwarna hitam. Semuanya berwarna hitam. Tirai berwarna hitam. Tuh ya, dindingnya warna hitam sininya. Jadi semuanya berwarna hitam. Tempat sampahnya warna hitam. Pintunya warna hitam. Ini dindingnya warna hitam. Cuman yang membuat seger adalah di bagian lantainya ini. Dia berwarna coklat, dark choco. Asik. Gitu ya. Dan bus ini dia ada 2 kelas. Ada yang presiden kelas yang aku naikin sekarang, maksudnya kursiku sekarang, dan ada presiden sleeper. Tapi sayangnya kita tidak dapat yang presiden sleeper, tapi aku sudah pernah membuat videonya waktu aku mencoba duduk di presiden sleeper. Teman-teman bisa nonton video yang ini. Waktu itu aku naik 27 Trans dengan nickname Balder dari Poris menuju ke Malang. Itu luar biasa sih. Kita sampai Malang belum ganti hari. Wow, itu luar biasa banget. Kebayang kencengnya kayak gimana ya. Terus juga di kursinya ini, kalau kita lihat sebelah kanan, ini ada set. Oke. Ada meja lipatnya teman-teman. Jadi bisa dibuka kayak gini. Set. Nah, ada meja lipatnya. Hitam juga, gelap juga. Jadi hitamnya semuanya berwarna hitam. Mereka juga berwarna hitam. Biasanya kan warnanya coklat gitu ya. Ini warnanya hitam juga. Tuh. Di sini ada tempat buat ininya, kayak buat kita kerja gitu ya, atau makan, dan ada cup holdernya gitu. Oke, kita bisa tutup lagi. Set. Oke, kita kembalikan menjadi armrest yang nyaman sekali. Minusnya kalau duduk di kursiku ini nomor 7C adalah kita tidak bisa merebahkan kursinya dengan maksimal karena mentok bagian belakang. Jadi di belakangku persis ini adalah kursinya si smoking area. Jadi teman-teman kalau perokok mau ngerokok bisa ke sini ya. Sembari sambil ngeteh, ngopi gitu. Jadi di belakang ada tempat duduknya juga kalau teman-teman ngerokok gitu. Kita lihat detail di bagian dalamnya. Nah, jadi di sini tuh ada logo smokingnya gitu. Oke, bukanya dia ke depan. Set. Jadi bukanya tuh agak cuma segini doang nih. Jadi kalau badannya agak besar, ini harus nggak tahu gimana masuknya. Karena aku aja yang segini, ini ngepres banget nih. Nih lihat ya. Ini ngepres banget. Tuh. Ngepres banget. Padahal aku termasuk agak slim gitu. Enggak deng, sedikit buncit. Cuman sedikit buncit aja udah ngepres masuknya. Oke. Nah, ini ada kursi. Nah, jadi teman-teman kalau smoking gitu ya, duduknya di sini. Gitu. Terus di bagian sini juga ada exhaust-nya. Kalau kita tengok ke atas, itu ada exhaust-nya. Dan exhaust-nya dinyalain dari tombol ini. Nih, yang paling kanan ini adalah exhaust-nya. Nah, bunyi kan? Oke. Kita matiin lagi. Ini tombol lampu smoking area. Ini tombolnya toilet. Nih. Nah, tuh kan. Oke, jadi kayak gitu. Dan ini adalah air panas. Ini air panas, ini air biasa. Ada pop mie juga, ada gelas, ada asbak. Jadi teman-teman buang abunya jangan ke bawah ya. Buangnya ke sini nih. Ini asbak nih. Oke, jangan buang ke bawah.
Sayang, karpetnya mahal tuh. Ada sendok, ada gula, ada tisu, ini ada teh, dan ini untuk apa? Saset-sasetnya, gitu. Nah ini ada towel warmer. Jadi ini untuk menghangatkan towel. Jadi kalau kita naik bus 27 Trans, ketika nanti kita mau turun, kita tuh diberikan handuk hangat, yang mana itu buat ngusap muka, biar muka kita tuh pas turun dari bus jadi agak segar gitu. Jadi ya seperti itulah kalau kita naik bus 27 Trans yang presiden class. Oke? Jadi sekarang sudah jam setengah 5 sore, 16:37 menit. Sebentar lagi bisnya akan maju ke tempat keberangkatan. Jadi kita tunggu di sana yuk sambil lihat bisnya jalan. Yuk, mau foto thumbnail. Ya, let's go. Ya, kita keluar lagi. Nih, lihat ya. Tuh, lihat bawah. Ngepres banget. Jadi harus miring, dan miring aja ngepres. Oke. Wah, nggak sempet turun kita. Jam 16:38 menit. Busnya bergerak dari tempat parkir belakang. Kita mau pindah ke tempat parkir depan. Tempatnya bus-bus yang siap diberangkatkan. Wih, jadi kalau yang ini Jaklingko ini emang selalu rame gini teman-teman. Kalau malam lebih rame malah. Nih Jaklingko, di sebelah kanannya adalah Transjakarta gitu. Jadi di Tanjung Priok ini lengkap banget. Ada Transjakarta, ada Jaklingko, ada bus akap, ada bus AKDP, ada KRL, lengkap sekali. Ada mini trans juga nih. Tuh. Jadi lengkap sekali. Suara mesinnya halus banget ya. Kedengeran nggak teman-teman? Nih. Jadi kalau dari parkiran mau ke depan itu kita muternya di sana, di dekat taman itu muternya. Nah ini, di sini kita putar balik. Nah gitu. Ternyata kita tidak parkir di depan tempat keberangkatan Terminal Tanjung Priok. Ini kita langsung menuju ke kantor perwakilan atau agennya 27 Trans di Kemayoran. Karena yang naik dari Tanjung Priok ternyata hanya aku sendiri. Dan seperti inilah view-nya kalau kita duduk paling depan ya teman-teman. Bener-bener nikmat sekali view-nya ya. Bener-bener ya seperti slogannya Tentrem Avante ya. The best view experience. Jadi kita benar-benar kalau duduk depan mendapatkan view yang luar biasa. Bisa terdiam melihatmu pergi, menahan tangisku, mencoba mengikhlaskanmu. Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Oh.